Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah pengantar komputer dan software 2 dengan materi pengulangan for. Oke, ditunggu dulu. Komputernya tiba-tiba hang. Oke. Nah, untuk materi pengulangan for, itu diharapkan mahasiswa dapat memahami jenis pengulangan dan bagaimana penggunaannya, serta memahami juga elemen-elemen apa saja yang terdapat pada pengulangan. Nah, kemudian mahasiswa juga dapat menggunakan notasi pengulangan dengan benar. Nanti kita pelajari bagaimana. Dan yang ketiga, tujuannya itu mahasiswa dapat memanfaatkan jenis pengulangan dengan tepat untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Oke. Nah, misalnya ini, menulis angka 1 dan 2. Contohnya ini, tuliskan program yang menuliskan angka 1 dan 2, dan selanjutnya muncul nilai dari 1 tambah 2 ke layar. Nah, keluarannya seperti ini. Maka, programnya menjadi begini. Jadi, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu programnya. Oke, kemudian kita tulis cout atau sintak untuk menampilkan angka 1 di layar. Kemudian cout menampilkan angka 2 di layar dan cout untuk menampilkan 1 ditambah 2 di layar. Nah, ENDL ini gunanya untuk mengakhiri baris. Kemudian return 0 itu gunanya untuk mengembalikan nilai ke 0. Maka, dengan barisan program ini, angka 1, 2, dan 3 dapat muncul di layar. Nah, kemudian, misalnya selanjutnya, untuk menampilkan angka 1, 2, 3, dan penambahan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, seperti ini, bisa dilihat, maka muncul nanti angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, pemrogramannya kita deklarasikan, inisialisasikan dulu, kemudian kita tulis algoritmanya seperti apa. Cout 1, kemudian ENDL, cout 2, ENDL, cout 3, ENDL, cout 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian nilainya kita return 0. Oke, sampai saat ini masih mudah. Nah, bagaimana jika 10? Ada 10 angka yang harus dimasukkan dan 10 angka yang harus ditampilkan dan dijumlahkan. Nah, bisa kita tulis seperti ini barisan programnya. Nah, sampai ini udah mulai panjang barisan programnya. Dan semakin ditambah, semakin sulit, ya kan? Nah, itu gunanya kenapa kita belajar yang namanya pengulangan. Jadi, latar belakangnya itu adalah kita melakukan suatu instruksi atau suatu aksi atau suatu pernyataan secara berulang-ulang. Nah, ini di sini diberitahu kondisinya, misalnya kalau komputer itu performanya tetap sama. Kalau manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan.
Maka looping atau pengulangan itu sangat penting untuk pemrograman komputer. Oke. Kemudian, apa saja elemen yang terdapat pada looping? Yang pertama, itu kondisi pengulangan itu berupa ekspresi logik. Kemudian ada badan pengulangan. Badan pengulangan ini berisi instruksi atau aksi yang akan diulang. Nah, apa saja jenis-jenis notasi pengulangan? Yang pertama berdasarkan kondisi pengulangan di akhir atau while, kemudian berdasarkan kondisi pengulangan di awal do while, dan berdasarkan pencacah atau for. Nah, saat ini untuk pertemuan 9 kita belajar yang berdasarkan pencacah atau juga pengulangan for. Oke. Contohnya ini. Tuliskan program yang menampilkan masukan sebuah integer, misalnya n, dan menuliskan angka 1 sampai n tersebut, dan menuliskan jumlahnya di layar. Nah, sekarang asumsikan n besar besar dari 0. Maka, yang akan tampil seperti ini. 1, 1, atau n-nya sama dengan 5, muncul 1 sampai 15. N-nya sama dengan 10, n sama dengan 5, itu 1 sampai 5, kemudian dijumlahkan, hasilnya 15. Sama juga n yang sama dengan 1 juga begitu. Dan untuk n sama dengan 10, 1 sampai 10, kemudian jumlahnya 55. Nah, kemudian untuk pencacah atau pengulangan for, itu ada suatu variabel dengan tipe yang terdefinisi suksesor dan predesesornya. Misalnya integer. Jadi wajib ya variabelnya punya suksesor dan predesesor. Oke. Kemudian nilai pencacah itu terdiri dari 2, ada H- dan H-max. Nah, selanjutnya, aksi itu dilakukan dengan memperhitungkan nilai atau harga dari pencacah yang dijelajahi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian lanjut, harga pencacah ini diinkremen atau dinaikkan melalui operasi pencacah plus. Atau maksudnya pencacah sama dengan pencacah ditambah 1 untuk setiap kali aksi yang telah selesai dilaksanakan. Nah, kondisinya pengulangan ini akan berhenti ketika pencacah tersebut mencapai H-max, mencapai nilai tertinggi. Contohnya ini. Ini bentuk umumnya dulu. Nah, coba perhatikan yang di sebelah kanan. Ini adalah flowchart untuk perulangan for. Yang pertama-tama itu kita inisialisasikan aksi, kemudian kita inisialisasikan pencacah, dan selanjutnya kondisi pengulangan. Jika true, kemudian aksi next pencacah, kemudian terminasi, selesai. Kalau false juga kalau false juga seperti tersebut. Nah, coba perhatikan di sebelah kiri. Jadi, yang pertama kita inisialisasikan aksi dulu. Kemudian for dalam kurung inisialisasi pencacah, titik koma, kondisi pengulangan, titik koma, next pencacah, buka kurung kurawal, baru aksi. Nah, yang terakhir baru terminasi atau akhir program. Nah, di sini dapat dilihat untuk inisialisasi pencacah itu kita mengassign atau kita memberikan nilai awal pencacahnya seperti apa. Kemudian untuk kondisi pengulangan itu ekspresi boolean untuk pengulangan.
Dan next pencacah ini adalah operasi aritmatika dalam perubahan nilai pencacah tersebut. Nah, contohnya ini tadi. Itu kita menghitung 1 tambah 2 tambah 3 sampai N dengan ketentuan N itu besar dari 0. Nah, ini inisialisasi, kemudian kita deklarasi atau kita tentukan tipe variabel dari N, I, dan sum. Nah, INT ini berarti dia tipenya integer. Kemudian, Cin itu berupa inputnya N, berarti variabel N ini adalah nilai yang akan kita masukkan nanti. Nah, kemudian sum sama dengan 0, gunanya untuk inisialisasi aksi. Nah, kita masuk ke for, I sama dengan 1, inisialisasi pencacahnya, I sama dengan 1, kemudian I kecil sama dengan N, yaitu kondisi pengulangannya, dan I++ merupakan operasi aritmatika untuk pengubahan nilai pencacah. Nah, cout-nya berupa I. Kemudian, sum sama dengan, sum ini adalah variabel penjumlahan dari 1 sampai N. Sama dengan sum ditambah I. Atau bisa juga ditulis sum tambah sama dengan I. Nah, cout-nya itu adalah sum. Kemudian, return 0 ini untuk mengembalikan nilai ke 0. Nih. Maka yang akan tampil nanti itu seperti ini nanti. Misalnya kita masukkan N-nya 10, berarti tampilannya seperti ini. Oke. Next. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soalnya, buatlah program dengan menggunakan perulangan for untuk menampilkan 5 karakter bintang seperti yang dipisah dengan Enter. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup mudah. Yang pertama-tama kita inisialisasikan dulu, kemudian kita tentukan variabel I berupa integer, sama, kemudian cout bintang, kemudian ENDL. Nah, bintang ini di sini untuk mencetak karakter bintang pada layar output. Ini kondisinya for untuk I sama dengan 0, I kecil sama dengan 4, I plus. Berarti I-nya nanti dimulai dari 0 sampai 4 sehingga muncul 5 bintang di layar. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, buatlah program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer dari keyboard dan menuliskan jumlah nilai tersebut ke layar. Nah, ini masukkan nilainya, kemudian tampilan ke layar. Nah, ini ada barisan programnya. Nah, misalnya, mari kita coba. Kita coba dengan Microsoft Visual C++. Ditunggu dulu. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Run program. Oke. Oke. Dah. Dia masih berproses. Oke. Dah, kemudian wait. File, new. Saya pengennya C++ source file. Sama aja ya. Mau menggunakan
Dev C++ atau Visual C++ sama saja. Oke, mana program kita tadi? Nah, ini saya copy paste. Ctrl C, kemudian what is this? Nah, ini Ctrl V. Oke. What does it mean? Nah, oke. Udah coba perhatikan. Ini ada gangguan ya. Your screen sharing is... Oh, oke. Oke. Ternyata tidak di-share barusan. Wait. Dah. Oke. Oke. Dah, ini program dari perulangan for tadi. Ini. Oke, ini berarti saya harus milih-milih gitu ya. Oke, where is that? Nah, ini tadi pemrogramannya. Kemudian ulang lagi, saya harus share layar lagi. Dah. Nah, ini barisan programnya. Kemudian kita build dulu. Oke, lagi proses. Nah, misalnya nggak apa-apa, cpp one.cpp, kemudian save. Oke, run program. Dah, oke, compiling, zero error, zero warning, berarti udah benar. Kemudian setelah kita compile, kita build. Oke, dan kita eksekusi. Oke, kita masukkan nilainya. Coba perhatikan. N-nya berapa? N-nya 10. Coba kita lihat di PowerPoint tadi. Oke. 210 min 9. 2, 1, 0, min 9. Berapa lagi? 2, 1, 0, min 9. 7, 13, 22. 7, 13, 22, 1, min 1. Oke. 7, 13, 2, 2, 2, 1, min 1. Oke, coba perhatikan. Ini masukkan nih angka-angkanya. Dari 2
sampai 2, 1, 0, min 9, 7, 13, 2, 2, 1, min 1. Berarti N-nya ada 10. Kemudian, tampilan di layar itu angka 18. Jadi jumlah 2, tambah 1, tambah 0, tambah min 9, tambah 7, tambah 13, tambah 2, tambah 2, tambah 1, dan tambah min 1. Sama kan dengan yang di slide. Oke. Lanjut. Nah, oke, coba saya klik. Dah, oke. Dah, ini solusi untuk soal nomor 2 tadi. Nah, untuk soal nomor 3, contohnya, buatlah program dengan menggunakan perulangan for, di mana program tersebut dapat merubah nilai dari karakter yang ditampilkan ke layar. Jadi nilainya, nilai A ini dari 0 sampai 5. Nah, maka seperti soal sebelumnya, kita inisialisasikan dulu, kemudian kita deklarasikan, kita tentukan variabel A itu berupa integer. Kemudian, untuk perulangannya, for A sama dengan 0, kemudian A kecil sama dengan 6, kemudian I plus plus. Oke. Nah, kata ini akan muncul di layar nanti. Nilai A titik 2. Nah, A yang ini adalah A dari proses yang di sini. Proses dari kondisi yang ditentukan. Jadi, akan muncul nanti di layar A-nya dimulai dari 0 hingga ke 5. Jadi nilai A akan mengikuti perulangan. Kemudian return 0 untuk mengembalikan nilai ke 0. Nah, untuk soal 1, soal 2, soal 3 itu kurang lebih sama caranya dan bagaimana penggunaan for. Jadi silakan dicoba sendiri. Bagi yang tidak mempunyai laptop atau komputer mungkin bisa pinjam atau bisa numpang. Dan nanti saya juga akan menambahkan tugas, jadi kalian bisa latihan lebih lanjut. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya, bisa lewat WA atau kita juga bisa menggunakan Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.